Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak ya, untuk berpenghasilan setiap hari caranya begini Pak. Misalkan Bapak di sini Pak ya. Di sini Bapak nih. Ya. Kita akan merekrut 3 mitra Pak ya. 1 2 3 Pak. Nah, karena ini adalah program X3, maka penghasilan kita merekrut orang ini langsung 100% ini milik kita. Ini tergantung levelnya Pak. Kalau levelnya itu adalah level 1, maka harga level 1 itu adalah 5 BUSD. Maka ketika ada yang join di bawah kita 1 orang, maka dia ini menyumbangkan 5 BUSD ke kita 100% Pak. Begitu juga orang kedua Pak. Nah di sini kita misalkan A ya Pak ya, dan ini adalah misalkan B Pak. Nah kemudian ini menyumbangkan 5 BUSD pada kita ya. Ini kemudian juga sama seperti yang sebelah ini, yang seperti A, 5 BUSD juga Pak. Nah misalkan di hari pertama Pak, 1 orang yang join di hari pertama, di hari kedua join lagi nih, dari satu program S3 saja kita mendapat ini Pak. Karena Bapak adalah memiliki baru 1 mitra, itu mitra A, maka yang didapat oleh kita hanyalah dari S3 nya saja Pak. Itu. Begitu juga orang kedua masih dapat penghasilannya dari S3 nya saja Pak. Gitu Pak. Nah kemudian orang yang ketiga akan join ya, yaitu C. Nah seperti kita ketahui bersama bahwa di metrik S3 ini terbatas ya Pak, cuman ada 3 titik Pak. Nah titik ketiganya ini adalah recycle Pak. Dengan joinnya orang yang ketiga, maka yang ditempati oleh A dan ditempati oleh B ini kemudian kosong semua Pak. Ini kosong, ini menjadi kosong lagi, ini juga menjadi kosong lagi Pak. Begitu Pak. Nah income yang didapat dari joinnya C untuk S3 ini untuk upline-nya Pak, untuk upline Bapak. Gitu Pak. Upline ini bisa jadi adalah upline langsung dari Bapak. Gitu. Bisa jadi karena Bapak ternyata orang kesekian yang join ke upline Bapak. Ya, upline. Ya. Nah, ternyata sebelum Bapak ada yang join juga, misalnya D. Maka D ini adalah menjadi orang yang menjadi upline Bapak, dan ini terjadi di program bukan di X3 Pak. Kalau X3 langsung adalah upline asli, langsung upline sendiri Pak, begitu. Gitu Pak. Nah kemudian misalnya ini merekrut 3 orang lagi Pak ya, sini 1, sini 1, sini 1. Nah Bapak di X3 sudah tidak dapat komisi nih Pak. Ketika A merekrut orang, B merekrut orang juga ya, kemudian C merekrut orang 3 lagi. Nah Bapak nanti dapatnya itu dari program X4 Pak. Itu ya, seperti yang tadi disebutkan, di bawahnya Bapak ada 2 orang Pak ya, A dan B. Di sini Pak, menempati di sini Pak ya. Nah pada saat A dan B join, yang hanya didapat adalah program S3 saja, sedangkan S4 Bapak belum dapat penghasilan nih ketika A dan B menempati titik di bawahnya Bapak. Karena ini semuanya untuk upline Pak, upline. Nah pada saat C terekrut, dia akan di bawahnya Bapak nih ya, di bawahnya A, dia akan menempati di posisi ini Pak, C ini Pak. Saat C masuk menjadi recycle dan ini penghasilan di X3 untuk upline, Bapak masih dapat penghasilan
dari joinnya C masuk di X4. Berapa yang dapat Bapak dapatkan? Yaitu adalah tergantung levelnya Pak. Di sini kalau misalnya level 1. Level 1 itu sama Pak, harganya 5 BUSD. Maka dari joinnya C, karena di sini recycle untuk upline, Bapak dapatnya dari X4 Pak. Jumlahnya berapa kalau sudah di baris kedua ini? Dapatnya 5 BUSD Pak. Ya, dapatnya 5 BUSD untuk Bapak. Nah, kemudian misalkan A kemudian berhasil menjaring mitra. Misalnya E, ya misalnya E. Nah, Bapak pun masih dapat penghasilan juga 5 BUSD. Gitu, Pak. Itu, Pak ya. Nah, begitupun sama dengan ketika B ternyata berhasil merekrut 3 orang. Ini kan 3 orang, Pak. Baru 2 ini. Nanti A ini mencari penghasilan lagi. Ya, F, G misalnya. F saja misalnya, F. Jadi A berhasil merekrut C, berhasil merekrut E, ini mitra langsungnya dari A. Ya. Mitra langsung dari A, E, kemudian F, ini satu orang. Tapi di sini karena ini kakinya terbatas, Pak ya. Kakinya terbatas di program S4 itu ada 6, kita hitung nih. 1 2 3 4 5 6, Pak. Jadi ketika A sudah berhasil merekrut, setelah berhasil merekrut E dan kemudian F, masuknya ke SSS, Pak. Di sini metriknya ada masuk, Pak. Nah, di X4 sudah nggak ada, udah habis, Pak. Jadi nggak masuk ke sini. Dia pindah ke metrik sini, Pak. Gitu, Pak. Nah, A dan B ini. Nah, diulangi lagi, Pak, sama B. Nah, itu, Pak ya. Itu, Pak ya. Nah, ini kan kita yang kita cari informasinya kan adalah F ya, ketika join nih, Pak. Atas rekrutannya si A, karena A merekrut 3 orang. Ini baru 1, itu E, dan yang kedua adalah F. Yang ketiga adalah G. Itu, Pak ya. Ini kalau metriknya seperti ini. Nah, ini masuknya ke sini, Pak. Ini C, ini E, kemudian ini lagi F, G, Pak. Oke. Nah, nah, ini baru 1 2 3. 1 ini E. 1 2 3. Merekrut 3 orang, Pak, yang ini dari A. Nah, seperti ini, Pak, metriknya, Pak. Nah, kemudian dari F merekrut lagi misalnya 3 lagi gitu ya. Nah, ini masuknya ke metrik SSS, Pak. Dan sudah pasti S4, SSX, dan terakhir itu adalah X goal. Itu adalah penghasilan pasif income, Pak. Income. Ya. Ini pasif income, SS ini pasif income, dan X goal ini pasif income. Jadi begitu kakinya ke bawah, dia akan mengisi metrik di sini juga, Pak. Dan begitu juga AB di sini mengisi metrik X4, di SSS juga mengisi, di X goal juga akan mengisi. Itu kalau A dan B juga mengaktifkan SSX, juga mengaktifkan X goal, Pak. Itu, Pak ya. Tapi biasanya dari SSX dan X goal upline-nya bisa berbeda, Pak. Tidak langsung Bapak sebagai upline-nya. Kadang masuk ke upline-nya itu adalah masuk ke downline-nya upline. Downline ternyata downline-nya Bapak itu justru menjadi upline-nya mitra Bapak. Di sini A ya sudah join ke X goal, sudah diaktifkan, dia malah menjadi downline-nya downline Bapak, downline Bapak gitu. Dan ini bisa terjadi di X goal juga seperti di SSS, seperti itu juga. Gitu, Pak. Paham, Pak ya? Begitu, Pak. Jadi dari potensi penghasilan 5 BUSD, 5 BUSD, kemudian di sini juga 5 BUSD. Nah, untuk SSS itu di baris pertama juga sama, Pak, nggak dapat penghasilan dulu karena untuk upline, ini juga untuk upline ya.
Kalau di X4, XSX dan X-Gold ini juga untuk upline Pak, 2 orang di bawahnya langsung ini, dan baru mendapat penghasilan di baris yang kedua Pak. Di sini di XSX dia dapat 100%. Nah kalau di XSX di baris keduanya ini mendapat 30% Pak. Ini sampai habis Pak. Dan di sini adalah titik recycle di XS. Nah, titik recycle. Nanti di bawahnya lagi ada lagi sini Pak. Ini ada bawahnya ada lagi, bawahnya ada lagi. Yang jelas kalau di XSS itu ada 1, 2, 3 baris Pak. Di sini total ada 14 titik. Sedangkan di X-Gold ya itu ada 30 titik. Ini ada 14 titik. Nah di baris pertama Bapak nggak dapat ini karena untuk upline Pak ya. Nah baris kedua ini dapat 30%, baris ketiganya 70% Pak. Dan ini akan habis. Di sini titik recycle 1, di sini titik recycle-nya juga ada. Jadi ada 2 titik recycle Pak di XSS ini. Kemudian ada di X-Gold itu ada juga Pak, sampai 30 titik ke bawah terus begini Pak. Terus begini Pak. Terus begini Pak. Terus sampai total 30. Di bawahnya itu ada sampai ada 4 tahap. 1 tahap 1. Ini tahap 2. Ini garis ini tahap 3. Dan yang terakhir itu tahap 4. Total 30. Kalau tahap 1 masih untuk upline Pak ya. Kemudian baris keduanya ini untuk Bapak langsung tapi jumlahnya cuma 20% Pak. Dan untuk baris ketiga itu 30% Pak. Dan yang baris keempat itu 50% Pak penghasilannya Pak, potensinya ini. Tetapi sangat berbeda ketika di X-Gold, potensi penghasilannya adalah 1020%. Sekali putaran 30 penuh, recycle hilang kosong semua, maka akan terisi sendiri. Nah terisi sendiri dari mana? Ya dari hasil rekrutan kita. Dan dari hasil downline telah berhasil merekrut orang-orang yang di bawahnya. Seperti itu Pak. Maka bisa berpotensi tiap hari mendapatkan limpahan. Caranya seperti apa? Kira-kira di tim kita masing-masing berhasil merekrut paling tidak 1 hari 1 orang seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya untuk mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.